Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang, tempat kamu bisa belajar bahasa Jepang gratis bersama saya Ren Sacho di sini. Seperti biasa, untuk materi pelajaran kali ini kita menggunakan website kesayangan kita yaitu NHK World Japan. Kali ini kita sudah ada di pelajaran ke-8 ya. Dan untuk materi kali ini, karena banyak sekali yang harus dijelaskan di sini, kita juga akan menggunakan website lainnya. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai pelajaran kali ini. 3, 2, 1, hajime! Kata kunci pada kali ini adalah Mou ichido onegai shimasu. Mou ichido onegai shimasu. Tolong sekali lagi ya. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai percakapan di bawah ini, mari kita dengarkan percakapan ini secara keseluruhan ya. 皆さん、これを覚えてください。試験によく出ます。先生、もう一度お願いします。 Oke, tadi kita sudah dengar percakapannya. Di sini ada 3 tokoh ya, yaitu yang pertama adalah sensei yang berarti guru, gakusei yang berarti pelajar, tapi dalam percakapan ini ditranslate sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga adalah Anna, yaitu seorang pelajar asing dari Thailand. Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Minasan itu artinya semuanya. Halo semuanya. Minasan, semuanya. Kalau lebih sopan lagi, minasama. Kore o oboete kudasai. Kore o oboete kudasai. Kore itu artinya ini. O itu adalah partikel setelah objek. Oboete kudasai, tolong dihafal. Jadi tolong ini dihafal ya, pakai P ya, karena saya orang Sunda. Kudasai di pelajaran sebelumnya ini artinya adalah tolong. Untuk menjelaskan kata kerja oboete ini, sebelumnya kita harus belajar dulu nih jenis-jenis kata kerja yang ada di dalam bahasa Jepang. Oke, jadi kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3, yaitu kelompok 1 kalau dalam bahasa Indonesianya ya, dan kelompok 2, dan yang ketiganya adalah irregular. Atau kita sebut aja dengan kelompok 3 ya. Kelompok 1 ini banyak banget jenisnya, biar gampang diingatnya, mendingan kita hafalinnya kelompok 2 dan kelompok 3 aja. Sisanya berarti kelompok 1. Untuk kelompok 2 ini ada taberu. Taberu itu artinya makan, kata dasar dari kata makan. Miru ini kata dasar dari kata lihat. Ada banyak lagi, contohnya nageru. Nageru itu artinya melempar. Terus ie o tateru, membangun, tateru ya. Ongaku o kakeru, nah itu juga termasuk kelompok kedua. Terus untuk kelompok ketiga ini gampang sekali, kalian tinggal menghafal kata datang dalam bahasa Jepang yaitu kuru, dan melakukan yaitu suru. Nah, terus tadi kan kata kerjanya dibagi menjadi 3, 1, 2, dan 3. Ketika kita akan menyusun kalimat dalam bahasa Jepang, jadi berdasarkan jenis kalimatnya, kata dasarnya itu dia berubah-ubah. Di sini bentuknya ada 3 macam, yaitu bentuk mas, bentuk nai, dan bentuk te. Bentuk mas ini adalah bentuk kata kerja yang kita gunakan ketika ingin berbicara sopan atau formal ya. Nah, bentuk nai ini adalah bentuk yang digunakan ketika kita akan membuat kata dasar ini menjadi kata negatif. Bentuk T ini adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan kalimat tolong. Misalnya tolong baca, tolong tulis. Udah mulai susah ya.
Masing-masing kelompoknya itu cara berubahnya itu juga berbeda-beda. Ini contohnya kau kan. Kau, kaimas, suwaru ini u-nya hilang, suwarimas. Uru, u-nya hilang jadi urimas. Noru, norimas. Pokoknya hilangin yang u-nya ini ya. Matsu, tsu-nya itu menjadi machimas. Contohnya untuk kata lainnya tatsu, berdiri. Dia menjadi tachimas. Kiku, kikimas. U-nya berubah jadi i ya. Hanasu, hanashimas. Asobu, asobimas. Yomu, terus yomimas. Oyogu, u-nya diganti dengan i, oyogimas. Pokoknya untuk kelompok 1, ganti u-nya dengan i, terus ditambah mas. Terus dari kelompok 1 ingin merubah menjadi bentuk nai, kawanai, suwaranai. Nah, untuk yang u ini, untuk kau, terus apa lagi ya? Au, ganti u-nya dengan wa, jadi kawanai. Suwaru, ini kalau ru begini, dia ganti u-nya dengan a, jadi suwaranai. Uru, ini kita ganti u-nya dengan a, jadi uranai. Dan ditambah nai ya. Untuk matsu, nah untuk yang belakangnya, tsu, matsu, tatsu, untuk berdiri ya. Itu kita ganti su-nya dengan a jadi matanai. Untuk berdiri tatanai. Untuk kiku ganti u-nya dengan a jadi kikanai. Hanasu, u-nya hilang ditambah nai, hanasanai. Sekarang bagaimana untuk merubah kata kerja dalam kelompok 1 dari kata dasarnya ke bentuk T? Kalau belakangnya au, terus ru ya, suwaru, uru, nuru, matsu juga sama, itu dia kasihnya double T ya. Katte, suwatte, ini utte, u-nya hilang. Suwatte, utte, ini norunya juga notte, matsunya juga matte. Untuk ku-nya hilang jadi kite. Untuk hanasu, u-nya hilang, hanashite. Untuk bu dengan mu itu dia jadi ende, jadi asonde. Oyogu, nah gu sama dengan ku, jadi dia berubah jadi ide. Kalau ini berubah jadi ide, jadi oyoide. Isogu, buru-buru, isoide, cepat-cepat. Memang untuk kelompok 1 ini banyak banget ya macam-macam perubahannya. Ini mah harus dihafal aja ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Untuk kata dasarnya misalnya miru dan taberu. Miru untuk melihat dan taberu untuk makan. Untuk merubahnya menjadi bentuk mas, berarti kita tinggal ganti ru-nya menjadi mas, jadi mimas. Taberu, tabemas. Nageru, nagemas. Begitu. Ongaku wo kakeru, menyalakan musik. Ru-nya hilang, jadi kakemas. Bagaimana kalau kita ingin mengubahnya menjadi bentuk nai? Ru-nya hilangkan, tinggal tambah nai, minai. Taberu juga sama, ru-nya hilang, jadi tabenai. Nageru untuk melempar, nagenai. Untuk merubahnya menjadi bentuk T bagaimana? Tinggal ganti ru-nya, pap, pap, dihilangkan, pang, pang. Jadi mi untuk melihat jadi mite, taberu jadi tabete, nageru jadi nagete, kakeru jadi kakete. Pokoknya untuk kelompok 2, kita tinggal mengganti ru-nya itu dengan, kalau diubah jadi mas, tinggal ganti aja dengan mas. Kalau ingin mengubah menjadinya bentuk nai, tinggal ganti ru-nya dengan nai. Kalau ingin mengubahnya menjadi T, tinggal ganti ru-nya dengan T. Nah, untuk kelompok yang ketiga atau irregular. Nah, irregular itu contohnya adalah kuru untuk datang. Seperti namanya, irregular jadi dia tidak teratur. Untuk bentuk masnya, ini mah harus dihafal. Kimas. Untuk bentuk nainya atau tidak datang, konai. Kata selanjutnya adalah suruh atau melakukan. Ini juga harus dihafal. Untuk masnya jadi shimas, bentuk nainya jadi shinai, untuk bentuk t-nya menjadi shite. Kore o oboete kudasai. Oboete ini kata dasarnya adalah oboeru, yang kalau kita kelompokkan itu kelompok kata kerja kedua. Jadi makanya dia itu ganti ru-nya dengan T. Karena ini kita akan membuat kalimat pertolongan. Selanjutnya, shiken ni yoku demasu. Oh, ini kalimat baru nih. Shiken. Shiken itu tes.
Nah, ni ini adalah partikel untuk menunjukkan arti di ya. Yoku, sering. Yoku, ini juga kata baru ya, jadi dihafal. Demas, kata dasarnya sebenarnya adalah deru, yang artinya keluar. Kata dasar dari demas itu adalah deru. Dia ini termasuk kelompok yang kedua. Deru, demas, denai, dete, kalau kita ubah dalam bentuk mas, bentuk nai, dan bentuk te ya. Oke, mari kita perjelas tentang penggunaan ni. Misalnya, saya ada di sini. Watashi wa koko ni imasu. Contoh lain, saya duduk di kursi. Saya itu adalah watashi, kursi itu adalah isu, duduk itu adalah suaru. Itu kata dasarnya. Kalau kita mengubahnya dalam mas, berarti suwarimasu. Watashi wa isu ni suwarimasu. Ini mah pokoknya kita tinggal menghafal saja cara penggunaan ni ya. Jadi ni itu artinya untuk sekarang kita hafalkan ni itu sebagai di saja ya. Ini mah sama kayak di bahasa Indonesia. Sensei, mou ichido onegai shimasu. Sensei itu guru, mou ichido, sekali lagi. Onegai shimasu, tolong, mohon. Sebenarnya dalam bahasa Jepang, selain mou ichido, kita bisa juga menggunakan kata mou ikkai. Mou ikkai. Mou ikkai onegai shimasu. Mou ikkai yute moratte ii? Sensei, oshiete kata kerja bentuk te plus kudasai. Saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Jepang, Anda harus mengucapkan kata kerja bentuk te lalu diikuti kudasai atau mohon. Kata kerja bentuk te adalah bentuk terkonjugasi dari kata kerja yang berakhir dengan te atau de. Tadi untuk kalimat yang kelompok pertama juga kan itu ada isogu, misalnya buru-buru. Kalau kita ingin merubahnya dalam bentuk te, berarti kita tinggal ganti gu-nya dengan ide. Jadi isoide tambah kudasai, isoide kudasai. Ayo cepetan. Selanjutnya adalah kata tiruan bunyi. Kita baca lebih lanjut ya. Kita dengarkan terlebih dahulu ya. Doki-doki. Doki-doki. Doki. Doki. Doki-doki itu adalah perasaan deg-degan. Doki dipakai ketika kita kaget. Catatan si Anna, saya dengar kita akan diberikan tes kecil selain ujian akhir. Saya mengira-ngira kapan kita akan diberikan tes. Saya merasa doki-doki, itu kan deg-degan. Oke, saya kira cukup untuk pelajaran ke-8 ini. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya ya. Atau tinggalkan komen di bawah ini ya. Untuk pelajaran kali ini banyak sekali ya. Kosakata baru dan tata bahasa baru. Terutama kata kerja ya. Karena di sini tadi saya jelaskan ada kata kerja bentuk dasar atau bentuk kamus. Ada bentuk mas, ada bentuk te, ada bentuk nai. Terus untuk mengetahui kata kerja ini masuk ke kelompok mana, itu mah tinggal masalah waktu lah. Dan tentu saja kalian harus menghafalnya, nggak ada cara lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jane, mata aimashou!